Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas 6A akan mempresentasikan mengenai topik integrasi sistem menggunakan konsep AHE Scheduled Workflow. Next. Berikut merupakan nama anggota kelompok kami. Pada unit radiologi digunakan berbagai sistem seperti HIS, RIS, PACS, serta berbagai modalitas seperti CT scan, MRI, X-ray, dan modalitas lainnya. Semua sistem tersebut harus saling terintegrasi agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Namun perbedaan standar antar vendor sering menimbulkan kendala, seperti penginputan data pasien secara berulang, resiko kesalahan identitas, dan keterlambatan proses pemeriksaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan konsep Integrating the Healthcare Enterprise atau AHE yang menggunakan standar HL7 untuk pertukaran data administrasi dan DICOM untuk pertukaran citra medis. Salah satu profil AHE yang banyak diterapkan adalah schedule workflow yang mengatur alur kerja mulai dari registrasi pasien, penjadwalan pemeriksaan di modalitas, serta penyimpanan citra ke PACS hingga hasil dapat diakses oleh dokter. Next. Berikut terdapat beberapa tujuan sistem, diantaranya yaitu sistem ini bertujuan menyatukan HIS, RIS, PACS, dan modalitas radiologi dalam satu alur kerja yang efisien. Dengan integrasi ini, data pasien lebih akurat, proses pemeriksaan lebih cepat, dan risiko kesalahan identitas bisa diminimalkan. Didukung standar HL7 dan DICOM, sistem ini memastikan semua perangkat dari berbagai vendor bisa saling terhubung demi keselamatan pasien dan pelayanan kesehatan digital yang lebih baik. Akan menjelaskan tentang diagram workflow. Nah, diagram ini merupakan diagram berbentuk streamline diagram yang menggambarkan alur interoperabilitas antara 4 sistem dalam workflow radiologi rumah sakit, yaitu ada HIS, RIS, modality, dan juga PACS. Diagram ini menunjukkan bagaimana standar HL7 untuk data administratif atau teks dan DICOM untuk data citra medis saling terintegrasi dalam satu proses end-to-end. Nah, alur prosesnya sendiri ada 7 macam, yaitu yang pertama ada registrasi dan order melalui HIS. Pasien didaftarkan di HIS, lalu dokter membuat order pemeriksaan radiologi. HIS mengirim pesan HL7 ORM 001 atau order message ke RIS. Kemudian selanjutnya ada penjadwalan RIS. RIS menerima order, menjadwalkan pemeriksaan, lalu mengirim DICOM MWL atau modality worklist ke alat modality, supaya alat sudah tahu data pasien tanpa input manual ulang. Kemudian yang ketiga ada verifikasi dan akuisisi citra dengan menggunakan modality, yaitu petugas radiografer memverifikasi identitas pasien di alat, lalu melakukan pemeriksaan atau pengambilan citra, seperti foto ronsen, CT scan, atau modalitas lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu mengirimkan hasil dari modalitas ke PACS. Modalitas mengirim status pemeriksaan MPPS atau Modality Performed Procedure Stat dan citra hasil melalui DICOM C-Store ke PACS. Kemudian yang kelima ada penyimpanan dan pembacaan melalui PACS. PACS menyimpan citra, lalu dokter radiolog membaca hasil citra tersebut dan membuat laporan diagnostik. Dan yang keenam ada kirim laporan dalam RIS. Setelah laporan selesai, ditandai dengan proses internal laporan selesai, RIS menerima laporan dan mengirimkannya ke HIS via HL7 ORU R01 atau memiliki arti observation result. Kemudian yang ketujuh yaitu menampilkan hasil melalui HIS. Hasil akhirnya muncul di rekam medis pasien di HIS sehingga dokter pengirim order dapat melihat hasil pemeriksaan. Nah, di sini garis biru itu menunjukkan HL7 yaitu mengangkut data administrasi atau order atau laporan berbasis teks antara HIS dan juga RIS. Kemudian garis oranye itu DICOM mengangkut data citra dan status pemeriksaan antara RIS atau modality ke PACS. Kemudian garis abu-abu yaitu proses internal atau fisik, bukan pertukaran data sistem. Jadi alur ini menggambarkan interoperabilitas tertutup atau closed loop, order dimulai dan hasil kembali ke sistem yang sama yaitu HIS, memastikan traceability penuh dari permintaan hingga hasil. Next. Oke, selanjutnya itu integrasi HIS, RIS, PACS, dan standar HL7, DICOM, dan IHE. Untuk alur integrasi sistemnya, sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Intan di sebelumnya pada workflow,
Kurang lebihnya dari awal sampai akhir seperti itu. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah peran dari IHE sendiri dalam schedule workflow atau SWF itu. Yang pertama adalah mengintegrasi komunikasi antara history, specs, dan modalitas. Yang kedua menjamin antara interoperability antar sistem dari berbagai vendor. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi workflow dalam instalasi radiologi. Yang keempat adalah mengurangi kesalahan identitas pasien dan mempercepat turnaround time dalam instalasi radiologi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menjamin serta mendukung keselamatan pasien atau pasien safety. Next. Berikut adalah tantangan umum yang paling sering ditemui dalam implementasi konsep IXE Schedule Workflow beserta pendekatan penyelesaiannya. Pertama yaitu sering muncul dalam implementasi IXE Schedule Workflow adalah kurangnya interoperabilitas antara sistem seperti HIS, RIS-PEC, dan modalitas pencitraan yang berasal dari vendor yang berbeda. Perbedaan implementasi standar dapat menyebabkan data pasien, data pemeriksaan, maupun hasil pencitraan tidak tersinkronisasi dengan baik. Maka solusi yang dapat dilakukan yaitu menerapkan standar komunikasi yang konsisten seperti XL7 untuk pertukaran data administrasi dan DICOM untuk data citra medis, serta menggunakan profil IXE Schedule Workflow sebagai panel integrasi sehingga setiap sistem dapat saling bertukar informasi secara otomatis dan terstandarisasi. Yang kedua yaitu duplikasi data dan kesalahan input pasien akibat proses entry data yang masih dilakukan secara manual. Selain identitas pasien dapat berdampak pada ketidaksesuaian hasil pemeriksaan dengan pasien yang sebenarnya. Untuk mengatasi hal tersebut, IXE Schedule Workflow memanfaatkan mekanisme pertukaran data otomatis dari HIS atau RIS ke modalitas melalui modality worklist, sehingga data pasien dan juga jadwal pemeriksaan dapat langsung diambil oleh alat tanpa perlu memasukkan ulang informasi secara manual. Yang ketiga yaitu banyak fasilitas kesehatan menghadapi tantangan berupa pemeliharaan sistem yang tinggi ketika menggunakan integrasi khusus untuk setiap perangkat atau aplikasi baru. Integrasi semacam ini seringkali sulit dikembangkan dan membutuhkan biaya pemeliharaan yang lebih besar. Maka solusi yang disarankan yaitu menggunakan pendekatan interoperabilitas berbasis standar IXE sehingga integrasi menjadi lebih fleksibel, mudah dikembangkan, dan dapat digunakan oleh berbagai vendor tanpa perlu membuat koneksi khusus untuk setiap sistem baru. Next. Selanjutnya yaitu pembahasan di mana alur kerjanya itu persis seperti yang telah digambarkan oleh Intan tadi dalam workflow, di mana registrasi pasien dilakukan pada HIS, selanjutnya HL7 itu mentransfer pasien kemudian ke MWL, modality worklist, selanjutnya citra kemudian dikirim ke PACS, dan radiolog membuat hasil bacaan ataupun expertise untuk dikirim ke HIS melalui HL7 itu sendiri, di mana faktor keberhasilan dari integrasi ini adalah infrastruktur jaringan yang stabil, di mana infrastruktur jaringan yang stabil sangat mendukung agar integrasi ini bisa berjalan cepat dan lancar. Yang kedua adalah kapasitas server dan penyimpanan yang memadai, di mana karena ini berkaitan dengan jaringan dan penyimpanan, maka diperlukan suatu penyimpanan yang lebih besar agar bisa menampung data-data dari pasien. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap standar HL7, DICOM, dan IHE itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan penerapan IHE Schedule Workflow mampu mengintegrasi sistem HIS, RIS, PACS, dan modalitas radiologi sehingga alur pelayanan radiologi menjadi lebih efisien, cepat, dan terstandarisasi. Integrasi ini mengurangi penginputan data berulang, meminimalkan resiko kesalahan identitas pasien, dan mendukung interoperabilitas melalui standar HL7 dan DICOM. Keberhasilan implementasinya bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang andal, kapasitas sistem yang memadai, serta penerapan standar secara konsisten untuk menjamin kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Selanjutnya yaitu ada referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.